Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Anissa, mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Banjir merendam 2 desa di Kabupaten Luwu. Seorang petugas pemadam kebakaran Kota Parepare dipatok ular saat akan menangkap ular di rumah warga. Harga sejumlah komoditas terus melonjak, diduga dampak dari kelangkaan solar. Banjir merendam 2 desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Rabu malam. Ketinggian air hingga 60 cm merendam ratusan rumah di Desa Raja dan Desa Pamesakang. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Balambang setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini semakin parah dengan naiknya pasang air laut dan tata kelola drainase yang buruk. Setengah 9. Ya, jam 8 lah mulai. Penyebabnya apa? Ya, Penyebabnya ini nih. Air pasang naik. Pas datang hujan, banjir juga datang, ya ketemu. Akhirnya begitu. itu sudah sering terjadi, Pak. Sering. Asal besar hujan, air banjir masuk, sering ketemu. Sering terjadi. Banjir terjadi selama 2 jam dan berangsur surut. Warga pun harus bersih-bersih karena banjir membawa sampah dan lumpur. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi Sungai Balambang agar banjir tidak melanda daerah mereka. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Seorang personil pemadam kebakaran Kota Parepare dipatok ular saat menangkap ular hitam. Saat itu mereka bertugas untuk menangkap ular yang bersarang dalam rumah warga di Kompleks Perumahan Yasmin, Kecamatan Baju Kiki Barat. Namun saat akan ditangkap, ular yang bersarang di rak dalam rumah warga mematok tangan petugas damkar. Kasih Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Parepare mengatakan personil yang dipatok ular langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi sempat ada insidentil pada saat penangkapan di mana ular tersebut ini masih tergolong ganas sehingga anggota kami sampai sempat tergigit oleh ular tersebut. Ini termasuk ular berbisa atau bagaimana, Pak? Kalau melihat ciri-ciri yang ada kategori ular tersebut ini cukup berbisa. Ini biasanya kalau ular begini sumbernya dari mana, biasa datang dari mana? Jadi kebetulan perumahan di sana juga masih ada dekat dengan sekitar hutan di sekitar perumahan tersebut. Oke. Tapi bagaimana anunya Pak, bisa setelah menggigit anggota itu langsung mati atau bagaimana Pak? Jadi kami tadi pertama yang kami lakukan setelah anggota tadi tergigit ular tersebut itu, kami upayakan untuk lakukan tindakan medis dengan mengirim personel kita ke rumah sakit untuk mengantisipasi jangan sampai bisanya merembes ke tubuh. Diduga ular yang bersarang di rumah warga berasal dari semak-semak yang ada di sekitar perumahan. Sayangnya ular yang sudah ditangkap dan akan dilepas liarkan mati saat tiba di kantor damkar. Diduga ular sudah dalam kondisi lemas saat ditangkap sebelumnya. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Korban yang selamat dari pembantaian kelompok kriminal bersenjata Papua tiba di kampung halamannya di Kabupaten Toraja Utara. Nelson disambut keluarga saat tiba di Tongkonan Bamba Sangkaropi, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Balusu. Suasana haru menyelimuti pertemuan Nelson dan orang tuanya. Ayah Nelson bersyukur anaknya selamat dari tragedi penyerangan KKB di kamp karyawan. Dari media. Nah sekarang ini kan Nelson sudah kumpul dengan keluarga. Ya, perasaannya Pak gimana? Oh bangga sekali dan senang sekali Pak. Dan senang sekali. Apalagi diiringi teman-teman media dari berbagai macam media. Kami senang sekali bersama sudah anak kami Nelson sehat, tidak sesuatu pun yang ada yang kurang atau apa, sehat walafiat. Meski sempat trauma dan sesekali merasakan sakit pada luka yang ia alami saat kabur dari penyerbuan, Nelson sangat senang sudah bisa kembali ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga. Setelah saya sampai di kampung, saya sungguh sangat senang sekali mau
mau ketemu sama orang tua, saudara. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini menjadi satu-satunya korban yang selamat dari serangan KKB yang terjadi di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 20 Maret yang lalu. Saat Nelson kabur dari penyerangan di kamp karyawan dan meminta pertolongan lewat kamera pengawas yang berada di tower BTS yang tengah diperbaiki. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Tiga rumah panggung di daerah Pamenjengan, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, ludes terbakar. Diperlukan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Sebuah mobil pemadam kebakaran terbalik di Jalan Poros Bulukumba, Bira, Kelurahan Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba. Mobil damkar terbalik karena menghindari sebuah mobil yang tiba-tiba menyalip dari belakang. Saat itu mobil damkar hendak menuju lokasi kebakaran di Jalan Dato Tiro. Akibat kecelakaan ini, para personil damkar yang berada di mobil mengalami luka lecet hingga memar. Penyerangan geng motor terjadi di perumahan Pep Pabrik, Kota Makassar. Akibat peristiwa ini, warga mengalami luka, pagar rumah rusak hingga ditemukan sejumlah anak panah di sekitar lokasi penyerangan. Polsek Biringkanaya telah menerima laporan penyerangan itu. Kini pihaknya tengah mengejar para pelaku. Belum diketahui motif penyerangan, tetapi kejadian ini sudah kerap terjadi. Seorang warga tewas dalam tawuran pemuda antara 2 kecamatan di Jalan Peta Punggawa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saling serang dengan batu hingga panah terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Polisi pun menangkap 3 pelaku di rumahnya masing-masing di Kecamatan Talo. Para pelaku yang berusia 18 hingga 19 tahun mengaku sengaja mengarahkan panah mereka ke pihak lawan agar terluka. Kapolsek Bontoala mengatakan pemicu tawuran yang terus berulang karena dendam lama antar kelompok. Warga Bareng, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba meninggal dunia saat perekaman KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ia adalah Amiludin, pria 54 tahun yang tutup usia saat hendak mengurus identitas diri agar bisa mendapat BPJS Kesehatan. Ternyata Amiludin tengah menjalani pengobatan dari Rumah Sakit Andi Sultan Daeng Raja, Bulukumba. Ia sengaja mengurus BPJS Kesehatan dalam kondisi sakit karena tak ada dana untuk operasi. Mendaftar BPJS Kesehatan menjadi pilihan bagi pihak keluarga agar Amiludin bisa menjalani operasi. Jenazah Amiludin telah dibawa keluarganya ke kediamannya di Tanah Jaya, Kecamatan Kajang. Tim Liputan melaporkan.